Ya, baik, kita coba ini ya, kita coba bahas dari soal nomor 1. Ya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu semua soalnya? Sudah, Bu Nida. Sudah ya. Ya, baik, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama ini tentang badan usaha ya, Bapak Ibu ya. Badan usaha, tapi yang ditanyakan di soal itu adalah penggolongan badan usaha menurut bentuk hukumnya. Nah, di sini kan ada pilihan jawaban A, B, C, D, di mana di A itu ekstraktif, koperasi, perusahaan, kemudian industri, PT, BUMN. Nah, kita akan bahas masing-masing soal ini nanti jika memang ada konsep-konsep yang perlu kita gali lebih dalam, maka akan kita gali lebih dalam lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, begitu, boleh Bapak Ibu nanti menyela begitu ya, jika memang saya sedang menjelaskan atau mungkin menjawab, nanti boleh masuk seperti itu, silakan. Karena saya sedang share screen, maka saya tidak bisa melihat raise hand Bapak Ibu. Nanti silahkan dinyalakan saja audionya jika ada yang perlu kita diskusikan. Ya, baik, untuk soal nomor 1 Bapak Ibu. Soal nomor 1 ini kan menanyakan badan usaha menurut bentuk hukum. Nah, sebenarnya penggolongan badan usaha itu sendiri kalau dalam materi ekonomi di SMP itu kan tidak hanya berdasarkan bentuk hukum ya. Ekstraktif ini termasuk berdasarkan apa Bapak Ibu? Penggolongan badan usaha berdasarkan apa ini? Berdasarkan jenis ya, jenis usahanya ya, seperti itu ya. Nah, yang menurut bentuk badan hukumnya di sini yang mana? Dari pilihan A, B, C, D ini? Mungkin C, Bu. Ya. C. C. Ya, betul. Kenapa C? Kenapa tidak D atau mungkin kemungkinan yang B? Kenapa Bapak Ibu? Alasannya kenapa? Ya, ini yang C. Kalau yang A tidak termasuk kenapa? Ya, kalau PT gimana ya? Kalau PT Ya, kalau yang A ini tidak bisa kita pilih karena ada ekstraktif ya Bapak Ibu ya. Ini bukan bentuk badan hukum. Kalau industri juga bukan bentuk badan hukumnya tapi berdasarkan jenis-jenisnya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang CV, PT, koperasi ini kan sudah sangat jelas. Sebenarnya mungkin kita masih bisa terkecoh untuk perusahaan CV atau PT. Tapi perusahaan ini kan perusahaan itu banyak ya jenisnya. Ada perusahaan komanditer atau CV itu sendiri, ada perseroan terbatas, ada perusahaan perseorangan dan lain-lain. Ini tidak jelas. Maka yang paling jelas jawabannya adalah yang C. Ya, untuk nomor 1 insya Allah betul semua ya Bapak Ibu ya, C semua ya. Ya, saya lihat jawaban. Oh masih ada yang salah. Bu Titin B jawabnya, Bu Suci D ya. Di sini ya masih ada beberapa yang belum jawab C. Oke, mudah-mudahan hanya salahnya di nomor 1 saja dulu gitu ya. Yang lain nanti betul gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sembari Bapak Ibu cross check masing-masing dari 20 itu kita betul berapa gitu. Nomor 2, tujuan dari badan usaha koperasi. Yang mana Bapak Ibu? B, Bu. Yang B, Bu. Anggota. Yang B. Yang B, Bu. Kalau ini insya Allah betul semua ya. Karena yang ditanyakan kan hanya koperasi, bukan koperasi apa ya. Kalau C dan D ini kan tujuan dari badan usaha koperasi petani, koperasi simpan pinjam, ini yang mungkin bisa ke C dan D. Tapi karena yang ditanyakan hanya badan usaha koperasi, maka betul dari koperasi itu adalah tujuan utamanya memajukan kesejahteraan anggota atau mensejahterakan anggotanya. Oke, aman ya soal nomor 2. Belum perlu pembahasan lebih mendalam ya, hanya kita perlu jeli dalam melihat pilihan jawaban saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 3. Nah, berikut ini ciri-ciri badan usaha. Ada kolom A, ada kolom B, kemudian ada kolom C. Yang ditanyakan adalah
manakah yang merupakan karakteristik badan usaha koperasi dari masing-masing kolom ini. Yang mana? Modal terdiri atas saham ciri koperasi bukan Bapak Ibu? Bukan ya? Perusahaan ya, Terus Bu? ciri perusahaan. Perkumpulan orang-orang. Ya, berarti Ya, ada termasuk. ya koperasi. Nah, kemudian di B, bisa mengalihkan modal bukan ya? Bukan. Modal terdiri dari simpanan-simpanan. Nah, ini Ya, masuk. Termasuk. Ya, A2, B2. Nah, kalau ngelihat dari A2, B2 sudah pasti sebenarnya tidak perlu kita lihat yang C, sudah pasti jawabannya langsung mengacu ke yang jawaban D ya. D. A2, B2. Karena kalau dilihat di sini yang A2 pasangannya B2 tidak ada, A2, B3 seperti itu. Itu kita sudah menghemat waktu sebenarnya. Tapi kalau mau di make sure dulu yang C-nya betul nggak gitu ya, pembagian laba berdasarkan jasa itu ciri koperasi. Ya betul. Ya, karena itu memang yang merupakan jawaban dari soal ini, karakteristik badan usaha koperasi. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, Bapak Ibu, soal nomor 4. Nah, di sini ini berbicara tentang konsumen, kemudian konsumsi dan juga sebenarnya kebutuhan ya, konsep nomor 4 ini ya. Nah, sekarang ini masih relatif mudah saya rasa ya. Dalam mengatur uang yang dibelanjakannya, seorang konsumen yang rasional, karena ada keywordnya ya, rasional. Rasional itu artinya kan yang logis, yang masuk akal gitu ya. Akan berusaha seperti apa Bapak Ibu? Yang mana di antara pilihan jawaban ini soal nomor 4? D. Yang D, Bu. Berhemat. Yang D sesuai ya, kebutuhan. yang berhemat dan membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Karena ada statementnya konsumen yang rasional. Kalau tidak ada statement yang rasional ini, ya bebas aja ya konsumen mau membeli sebanyak-banyaknya boleh saja kalau memang uangnya mampu begitu ya. Tapi karena ada konsumen yang rasional, maka dia pasti akan memilih berusaha untuk dapat berhemat dan membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau kita ibu-ibu tuh biasanya kadang beli barang itu kadang kalau lihat diskonan walaupun nggak butuh beli ya Ibu ya. Berarti kita belum kadang kalau masih seperti itu kita belum bisa menjalankan sebagai konsumen yang rasional gitu ya. Diskon-diskon murah saya kalau nggak dibeli padahal nggak butuh gitu. Butuhnya nanti, Bu, biasanya. Iya, buat sekarang gitu ya Bu ya. Iya. Beli-beli ternyata anggaran kita ternyata masih harusnya untuk yang lain akhirnya itu tidak menjadi konsumen yang rasional. Nah, ini yang paling rasionalnya jangka panjang ya, Bu? Iya, kalau yang rasionalnya jangka panjang. Besok beli lagi kalau memang sudah butuh, nggak diskon pun nggak apa-apa kalau memang kita punya uangnya gitu ya. Nah, ini mungkin yang sudah mulai kita harus ini karena di soal nomor 5 ini untuk menjawab soal tentu diharapkan kita benar-benar paham yang dimaksud dengan pajak langsung itu yang seperti apa, pajak tidak langsung itu yang seperti apa ya. Karena kan di sini hanya disajikan sudah jenis-jenisnya ya. Ada 6 jenis pajak ya. Berikut ada beberapa 6 jenis pajak, ada pajak penghasilan, ada pajak kendaraan bermotor, ada pertambahan nilai, pajak tontonan, pajak bumi dan bangunan dan juga pajak impor. Nah, yang ditanyakan di soal nomor 5 ini adalah yang merupakan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung dan pajak tidak langsung itu sendiri ada Bapak Ibu bisa membedakan, yang bisa menyampaikan dulu apa sih bedanya pajak langsung dan pajak tidak langsung? Silakan Bapak Ibu. Pajak langsung itu yang seperti apa? Yang dibebankan langsung Yang kepada dibayar si pembeli. oleh si wajib pajak begitu ya, dibebankan Ya, si langsung ya. wajib pajak. Oke, kalau di sini di 1, 2, sampai 6 ini yang termasuk pajak langsung yang mana Pak? Kita lah dibebankan. Penghasilan, Oke, PBB, PBB, ya. Kemudian Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. kendaraan bermotor. Ya, karena kita sebagai wajib pajak itu kita langsung membayarkan tanpa lewat apa ya. Jadi kalau kita punya penghasilan kita langsung dikenai potongan langsung oleh pajak ya. Berarti di sini sudah terjawab karena tadi pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan atau PBB ini adalah pajak langsung, maka yang termasuk pajak tidak langsung di sini adalah yang 3, 4 dan 6. Ya, betul semua ya Bapak Ibu ya. Pajak pertambahan nilai itu tidak langsung kita ya. Kemudian pajak tontonan, kita nonton, tapi kan kita bayarnya kan kepada yang ini dulu ya, kita yang bioskopnya yang bayar. ya bioskopnya yang bayarin.
termasuk pajak kita makan di resto itu pajak langsung atau pajak tidak langsung Bapak Ibu? Kan kita sering dikenai taks ya. Tidak langsung, Bu. Termasuk pajak tidak langsung karena itu dikenakan ke badan usaha dulu, kemudian mereka yang membayarkan ya, pengusaha dulu mereka yang membayarkan ke pemerintah. Bahkan sekarang nih kalau kita bayar makan itu ada ini juga ya Bapak Ibu ya, kok perasaan jadi mahal itu, ternyata ada biaya layanan juga gitu ya, bukan cuma bayar pajak kita itu makan gitu, terutama kalau makan di luar seperti itu. Ya, tuh ya, jadi ini pajak tidak langsung itu yang di sini 3, 4, 6. Tapi bisa jadi soal-soal seperti ini bisa jadi Bapak Ibu temui, tapi kan opsi pajaknya berbeda. Tapi yang jelas yang harus kita pahamkan di sini adalah kita benar-benar bisa membedakan mana yang dimaksud dengan pajak langsung dan mana yang tidak langsung. Ketika opsinya diganti-ganti dengan opsi yang lain, kita tetap bisa jawab ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang ini soal nomor 6 dan berikutnya sepertinya ini sudah mulai masuk ke konsep permintaan dan penawaran. Bahkan pun sudah mulai banyak hitung-hitungannya begitu ya. Saya coba untuk mengajak Bapak Ibu dulu sebelum masuk ke pembahasan soal. Saya stop share terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dulu tentang permintaan dan penawaran ini secara konsep bersama-sama di modul ya. Sepertinya modul itu sudah cukup representatif ya, modul yang disediakan untuk Bapak Ibu belajar, modul profesional terutama kalau yang IPS itu kan di modul 3 dan modul 6 kalau tidak salah. Kita buka sama-sama Bapak Ibu di bagian bab yang membahas tentang permintaan penawaran. Jadi permintaan penawaran ini berdasarkan pengalaman dari kakak-kakak alumni PPG ya, senior-senior Bapak Ibu, artinya yang sudah lulus, sudah menjadi alumni PPG itu yang paling banyak masuk di soal ekonomi untuk permintaan penawaran itu adalah soal yang terkait dengan elastisitas Bapak Ibu. Ya, elastisitas itu pasti ada yang keluar, di setiap UP itu pasti ada yang keluar. Coba kita perhatikan dulu secara seksama, saya lagi buka materinya dulu ini yang berkaitan dengan permintaan penawaran. Halaman berapa Bapak Ibu, ada yang buka modul juga enggak sekarang? Coba mungkin kalau yang lagi buka modul biar bisa segera kita tertuju di modul 3 halaman berapa itu? 50, Bu. Halaman 50. Iya, Bu, 50. Permintaan penawaran ya. Kalau yang produksi konsumsi kita skip 35, ya. Bu. Permintaan 35 kayaknya. Iya, sudah mulai masuk. Sebentar. Saya lihat 35. Oh, kalau di PDF-nya 50. Ininya apa namanya? Kita materinya dulu Pak, belum ke soalnya, materinya dulu. 35 ya. Nah, permintaan dan penawaran saya coba inikan lagi karena ada beberapa yang perlu kita perdalam di situ yang mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sudah benar-benar mantap di konsepnya itu nanti akan kita mudah begitu ya. Ya ini di modul 3 di halaman 35 tadi ya, kita sudah masuk di permintaan penawaran. Untuk permintaan penawaran ini pastikan Bapak Ibu benar-benar pahami secara menyeluruh mulai dari pengertiannya. Kalau pengertian saya skip ya, pengertian permintaan itu pasti Bapak Ibu sudah hafal semua. Cuma yang kadang bikin terkecoh ya untuk permintaan dan penawaran itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Jadi seperti mirip faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tapi ada penekanan-penekanan tertentu. Nah, kalau di sini kita lihat ya, faktor yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama ini di sini adalah harga barang dan jasa. Kenapa harga barang dan jasa menjadi faktor pertama yang mempengaruhi permintaan? Jelas ya, ketika harga itu menjadi naik, otomatis akan mempengaruhi permintaan. Kemarin waktu pas sempat minyak goreng itu sempat naik dan ganti harga ya ibu-ibu ya, naiknya luar biasa ya, bukan naik hanya berapa persen tapi naiknya jadi 2 kali lipat. Ya mau tidak mau kita mengurangi sedikit konsumsi kita terhadap minyak goreng tersebut ya, walaupun itu adalah barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok itu walaupun kita kurangi juga tetap kita butuh gitu ya. Cuma ketika ada harga yang begitu signifikan naiknya, kita kan juga nggak jadi boros-boros banget untuk pakai itu ya, dialihkan misalnya nggak terlalu banyak goreng dan lain sebagainya. Itu kenapa harga barang dan jasa itu menjadi faktor pertama dalam mempengaruhi permintaan. Nah kemudian yang kedua adalah penghasilan.
Jadi penghasilan ini pasti adalah komponen yang paling mempengaruhi permintaan seseorang. Kenapa? Karena ketika penghasilannya bertambah, biasanya lifestyle-nya juga bertambah, gaya hidupnya juga bertambah, biasanya juga akan meningkatkan permintaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Ya, contoh misalnya pas masih ini ya, Bapak Ibu ya, misalnya masih penghasilan kita masih 3 sampai 4 juta per bulan. Awalnya mungkin masih ngontrak di kontrakan biasa gitu ya. Tapi ketika penghasilannya sudah di atas 10 juta begitu, mungkin akan mulai berpikir enggak usah ngontrak, tapi malah berpikir untuk bikin rumah atau beli rumah, ngeredit rumah seperti itu karena sudah punya kenaikan penghasilan. Maka biasanya penghasilan ini adalah faktor yang paling mempengaruhi terhadap permintaan, bukan ke penawaran ya, penghasilan. Kemudian intensitas kebutuhan konsumen, harga barang pengganti atau substitusi dan juga harga barang komplementer. Tentu ini akan mempengaruhi permintaan ya. Ketika ada barang pengganti yang lain, kita akan mengalihkan gitu ya. Kalau barang pelengkap biasanya pada saat barang komplementer naik, maka permintaan akan turun. Selera juga mempengaruhi ya, Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita punya istilahnya uang tidak terlalu banyak atau uang yang berlebihan justru seperti itu. Tapi kalau selera memang kita tidak selera terhadap barang itu ya mau naik atau tidaknya suatu barang itu tidak akan terlalu mengaruhi. Tapi selera ini permintaan orang itu akan tetap bisa naik jika memang dia sudah selera, sudah senangnya ke sana. Dan tentunya perkiraan harga di masa yang akan datang seperti itu. Nah, kemudian contoh jenis permintaan banyak di sini. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri ada 3 ya. Permintaan efektif itu kalau dia sudah disertai daya beli, memiliki disertai daya beli dan punya kemampuan membayar. Hanya saja belum terjadi transaksi biasanya ya. Nah, kemudian potensial itu terhadap suatu barang yang memiliki kemampuan membeli tapi belum melaksanakan. Oh ya, yang potensial yang belum melaksanakan. Kalau efektif ini dia memiliki kemampuan membayar, kalau absolut itu hanya memiliki keinginan tapi tidak disertai daya beli ya. Nah, ini juga berkaitan dengan hukum permintaan Bapak Ibu, karena hukum permintaan itu yang perlu kita garis bawah itu yang ini ya. Jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan yang akan diminta itu akan turun. Sebaliknya jika suatu harga barang turun, maka jumlah yang akan barang diminta itu akan meningkat. Dalam artian faktor-faktor yang lain dianggap tetap ya, ceteris paribus ini. Maka kurva permintaan itu akan cenderung berbanding terbalik ya, akan cenderung berbanding terbalik begitu ya. Pada saat harga naik, maka jumlah yang diminta itu cenderung akan turun gitu ya. Pada saat harga turun begitu ya, jumlah barang yang diminta akan cenderung meningkat. Itu bunyi hukum permintaan. Maka biasanya kurvanya akan turun dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini, seperti gambar kurva ini. Ya, pada saat harga turun misalnya dari 5.000 ke 2.000, maka yang diminta akan semakin banyak. Ini kuantitasnya 900 ini ya di sini. Pada saat harga naik dari 2.000 misalnya ke 4.000, awalnya di 2.000 permintaannya 400, maka konsumen akan mengurangi permintaannya. Kalau harganya udah naik 4.000 maka menjadi 200 seperti ini. Nah, ini dengan asumsi berbanding terbalik ya untuk yang hukum permintaan. Berbeda nanti dengan yang kurva penawaran. Kalau kurva penawaran justru berbanding lurus. Karena prinsipnya kurva penawaran itu kan dilihat dari sisi produsen. Semakin tinggi harga barang, maka dia akan kecenderungannya akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Seperti itu. Ini akan kebalikan dengan kurva permintaan. Nah, ini bentuk umumnya kalau kita mau mencari ya KID sama dengan A di A min BPD atau PD itu adalah min 1 per B dikali min A plus KID dengan rumus seperti ini ya. Tapi di soal yang saya siapkan saya tidak menyiapkan ini begitu ya, tidak menyiapkan hitungan seperti ini karena yang paling banyak keluar adalah yang soal-soal elastisitas. Nah, untuk elastisitas sendiri baik itu elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Yang dimaksud dengan elastisitas itu kan derajat perubahan kepekaan harga suatu barang
ya, yang disebabkan karena terjadinya perubahan kuantitas barang yang diminta. Kalau itu permintaan. Kalau penawaran berarti kan derajat perubahan kepekaan harga barang atau derajat perubahan harga barang yang terjadi karena adanya perubahan barang yang ditawarkan. Rumusnya sama, baik ED maupun ES ya. Kalau ED kan yang permintaan, demand ya. Itu rumus pakemnya ini ya Bapak Ibu. Jadi ini mesti benar-benar kita harus tahu rumus. Elastisitas ini sama, elastisitas penawaran juga sama, hanya lambangnya saja atau simbolnya saja untuk penawaran kan ES ya. Adalah karena tadi konsepnya adalah perubahan derajat kepekaan perubahan suatu barang karena adanya perubahan permintaan atau penawaran, maka rumusnya adalah persentase perubahan permintaan atau penawaran itu dibagi persentase perubahan harga, atau kalau dibuat dalam rumus itu adalah delta Q per delta P ya, derajat perubahan permintaan atau penawaran karena Q ini melambangkan kuantitasnya dikali P per Q awal. Jadi P dan Q di sini adalah P awal dan Q awal ya. Kalau nanti kita masukkan ke soal-soal tadi, saya yakin Bapak Ibu semua bisa mencari jawaban yang pas ya, yang tepat. Asal kita sudah tidak lupa dengan ini, delta Q per delta P dikali P per Q-nya. Nanti akan ketemu ya, akan ketemu hasilnya berapa. Setelah kita mendapatkan hasilnya, misalnya bilangannya kurang dari 1 atau lebih dari 1, maka kita akan dapat mengidentifikasikan ini termasuk dalam jenis elastisitas permintaan yang seperti apa. Nah, dikatakan elastis jika hasil elastisitasnya itu adalah lebih dari 1. Kenapa ini dikatakan elastis? Di sini bisa Bapak Ibu bisa lebih dalami lagi ya. Jadi dikatakan lebih dari 1 itu elastis itu karena persentase perubahan kuantitas permintaan ini seperti yang ada di konsep ini lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, biasanya ini terjadi pada pakaian atau makanan ringan atau barang mewah dan lain-lainnya. Jadi ketika harga barang naik, konsumen itu akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Biasanya yang barang substitusinya itu banyak, elastisitasnya itu akan lebih daripada 1. Nah, berbeda dengan permintaan yang tidak elastis, di mana hasil elastisitasnya itu adalah kurang dari 1. Kenapa dikatakan tidak elastis? Karena persentase perubahan kuantitas permintaannya itu lebih kecil dari persentase perubahan harga. Nah, ini biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok ya Bapak Ibu ya. Contohnya di sini adalah beras. Jadi meskipun harganya naik, orang itu tetap akan membutuhkan konsumsi beras karena mau nggak mau ya kita kan harus tetap makan ya. Kita tetap membeli beras seberapapun tingginya harganya naik. Jadi perubahan kuantitas permintaannya itu lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Termasuk minyak goreng tadi itu seharusnya termasuk jenis barang-barang yang inelastis, di mana perubahan kuantitas permintaannya kurang dari 1. Nah, saya akan menyampaikan sedikit ya, disclaimer sedikit terhadap soal yang saya berikan ke Bapak Ibu. Walaupun di situ kadang contohnya gula termasuk kebutuhan pokok, tapi kalau nanti hasilnya seharusnya kalau kebutuhan pokok itu kurang dari 1, tapi ternyata di situ tidak dari 1, itu karena si pembuat soal yang tidak pas dalam menentukan angka-angka tersebut seperti itu ya. Tapi konsepnya ini ya, konsepnya yang ada di modul ini ya Bapak Ibu. Maka saya ajak Bapak Ibu untuk ke sini. Walaupun mungkin tadi ketika mengerjakan di soal keberapa tadi ada beberapa yang soal elastisitas, lah ini kan termasuk barang kebutuhan pokok dan ini termasuk barang mewah, kok malah yang mewah tak malah inelastis, yang mewah atau elastis itu karena ketika membuat padu padan angkanya di situ itu asal gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kan hanya hanya untuk yang penting dapat berapa gitu ya. Tapi kalau konsepnya Bapak Ibu mohon kembali lagi ke yang ada di modul ini seperti itu. Nah, kemudian permintaan yang dikatakan elastis itu adalah permintaannya sama. Derajat perubahan permintaan sama derajat persentase perubahan harganya itu sama atau sama dengan 1. Nah, biasanya ini terjadi pada barang-barang elektronik ya. Di sini sudah lengkap contohnya.
Karena bisa jadi nanti yang ditanyakan bukan hitungannya, tapi adalah jenis-jenis barang. Jadi barang-barang ini termasuk dalam barang yang elastis atau tidak, atau yang elastisisnya berapa gitu. Kadang-kadang ada. Jadi mohon ini dipelajari Bapak Ibu dengan lebih dalam lagi nanti di sini. Nah, berikut seterusnya sampai elastisitas 0. Kalau kita mau lihat dalam bentuk kurva seperti ini. Yang elastis itu dia landai, kurvanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kurva permintaannya itu landai. Kalau yang elastis sempurna itu bahkan sejajar dengan sumbu horizontal, yang inelastis itu curam karena itu tadi ya. Kemudian inelastis sempurna itu sejajar dengan sumbu vertikal, kalau yang uniter itu tidak landai, tidak curam. Dia membentuk sudut 90 derajat pas ininya, sudutnya untuk kemiringannya. Itu. Nah, kemudian untuk penawaran, penawaran itu faktor-faktor yang mempengaruhi perlu kita perdalam dulu di sini. Harga barang itu sendiri termasuk yang mempengaruhi penawaran ya, Bapak Ibu ya. Misalnya ketika dia naik atau turun, meningkat dari 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah yang penjual tawarkan itu akan meningkat. Dari sisi produsen kita melihatnya kalau penawaran, maka harga juga termasuk. Tapi yang lebih mempengaruhi dari penawaran itu biasanya adalah biaya produksinya. Karena semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan, maka biasanya akan semakin membuat harga per unit produk itu akan menjadi semakin mahal ya. Jadi ini akan mempengaruhi penawaran. Kemudian kemajuan teknologi. Kalau kita pakai teknologi yang high tech, tentunya kan akan lebih minim biaya ya. Biasanya barang bisa jadi lebih murah seperti itu. Kemudian pajak dan perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, itu kemudian hukum penawaran ini ya Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan bunyinya, apabila harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan naik, dan apabila harga turun, maka jumlah yang barang ditawarkan turun, maka untuk penawaran itu kurvanya adalah berbanding lurus. Seperti contoh ini ya, contoh data ini. Pada saat harga 500 yang ditawarkan 40. Semakin turun harganya biasanya semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Maka kurvanya berbanding lurus. Berbanding lurus itu dari sudut 0 ini ya, sudut 0 ke atas itu jadi semakin naik harganya semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Ini berkebalikan dengan kurva penawaran tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau S itu dari kiri bawah ke kanan atas, kalau demand, kurva demand atau kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, nanti titik temunya itulah yang dinamakan dengan harga keseimbangan atau harga pasar atau BEP. Ya, itu elastisitas penawaran rumusnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Berikut juga dengan penawaran ya, yang elastis itu jika lebih dari 1, contohnya bisa Bapak Ibu baca lebih lanjut nanti contoh-contohnya. Ini bentuk elastisitas penawaran sama dengan elastisitas permintaan tadi, dan sampai kita ke konsep keseimbangan harga. Ya, keseimbangan harga itu kan titik temu ya, ini ya, equilibrium ya, titik keseimbangan di mana terjadi pertemuan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Nah, E ini ada QE dan PE itu adalah harga keseimbangan dan jumlah barang keseimbangan, jumlah keseimbangan ya. Ini harga keseimbangan. Saya rasa mungkin itu sedikit ya tentang permintaan, penawaran dan juga sampai ke harga ke pasar ya, harga keseimbangan. Kalau untuk yang pasar bisa Bapak Ibu perdalam lebih lanjut, kita masuk ke soal ya, karena ini tadi sebagai pengantar untuk kita bisa menjawab beberapa pertanyaan dari soal nomor 6 sampai berikutnya itu dengan lebih mantap ya Bapak Ibu. Ya, baik, kita kembali ke soal nomor 6. Jadi kalau di sini faktor yang mempengaruhi penawaran yang mana Bapak Ibu? Dari kolom A, B, C ini. B, Bu. B. B, Bu. B. B, A2, ya, B produksi. Kemudian teknologi, ya. Kemudian harga barang. Dengan harga barang substitusi. Ya, betul, yang B, Bapak Ibu.